Tokoh utama lelaki sama sekali tidak menyangka. Dirinya yang jelas-jelas merupakan asisten puncak di mata banyak orang. Dalam waktu 5 tahun, dia telah membawa sekelompok pemula menjadi seorang raja. Dia bahkan memanfaatkan format siaran langsung untuk membuat nama tim mereka terkenal. Menjadi objek pujaan banyak petualang. Melihat bahwa mereka hanya satu langkah lagi dari tim selevel. Namun, tokoh utama lelaki menyadari bahwa sekumpulan rekan tim ini telah berubah menjadi pengkhianat. Setiap kali pembagian imbalan, dia selalu yang paling sedikit. Mereka bahkan mengatakan bahwa kontribusinya terhadap tim hanya berharga segitu. Ternyata di mata mereka, setiap kali bertarung, tokoh utama lelaki hanya bersembunyi di belakang dan melontarkan beberapa sihir peningkatan. Dan juga menggunakan barang ajaib untuk siaran langsung. Tokoh utama lelaki masih ingin berargumen dengan argumentasi yang kuat. Namun, dia tidak menyangka bahwa di tim, orang yang paling sering dia perhatikan, juga tidak membela dia. Kau, pendeta ini adalah orang yang paling banyak menerima bantuanku. Saya tidak mengerti apa yang kamu katakan. Melihat wajah asli kelompok ini dengan jelas. Tokoh utama lelaki pun tidak berkata banyak dan dengan tegas keluar dari tim ini. Setelah itu, tokoh utama lelaki pergi ke guild untuk mengisi resume pribadinya. Ia berharap ada tim yang mengundangnya untuk bergabung. Namun saat itu, tokoh utama lelaki yang pernah mendampingi siswanya si rambut merah kebetulan lewat. Mengetahui bahwa tokoh utama lelaki telah keluar dari tim sebelumnya. Si rambut merah segera mengundang tokoh utama lelaki untuk bergabung dengan timnya. Tim ini saat ini terdiri dari 3 orang. Si rambut merah, seorang penyihir pedang. Si rambut kuning, seorang pengendali ranger. Si rambut putih, seorang pengendali peri, dan si rambut biru, seorang penyihir. Seorang pendeta penyihir. Tanpa terkecuali, mereka semua pernah mendapatkan pelajaran dari tokoh utama lelaki untuk menjadi seorang petualang. Mereka sangat ingin tokoh utama lelaki bergabung. Namun, mereka khawatir tokoh utama lelaki yang berlevel B. Apakah mereka akan meremehkan tim di level baru ini? Namun, ini juga tidak buruk bagi tokoh utama lelaki. Mengingat bahwa sebelumnya setiap hari ia bertarung di dungeon tingkat tinggi yang menyebabkan dia imbalan yang didapat bahkan lebih rendah daripada biaya barang habis pakai yang digunakan. Dengan perhitungan ini, lebih baik mengikuti saja. Si rambut merah dan kedua temannya menghasilkan lebih banyak saat menjelajahi labirin pemula. Dengan demikian, kedua belah pihak sepakat. Mereka menerima tugas pertama untuk mengumpulkan biji. Karena jalan dipenuhi perangkap, sebagai barisan depan, si rambut merah hanya bisa menggunakan tongkat besi untuk sedikit demi sedikit menguji. Melihat situasi tersebut, tokoh utama lelaki dengan tegas mengeluarkan lampu sihir khusus yang dibuat oleh profesi alkemis. Setiap tempat yang terkena cahaya lampu akan secara otomatis memperlihatkan perangkap, mengalami kenyamanan yang dibawa oleh lampu sihir. Tokoh utama lelaki tidak dapat menahan ingatannya tentang alasan dia membuat lampu sihir saat itu. 5 tahun yang lalu, saat dia pertama kali menjelajahi labirin dengan mantan teman satu timnya. Karena di tim juga tidak ada profesi yang bisa menjelajahi perangkap. Prajurit saat itu menggunakan tongkat untuk menjelajahi jalan sama seperti si